Vitamin B9 atau lebih dikenal juga sebagai folat ataupun asam folat dalam bentuk sintesisnya merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang merupakan golongan vitamin larut air. Selanjutnya, proses absorpsi. Absorpsi akan terjadi di sepanjang usus halus, terutama di duodenum dan jejunum proksima. Folat sendiri terbagi menjadi folic acid dan juga food folat. Absorpsi diawali dengan masuknya asam folat dari lumen usus ke enterosit. Di dalam enterosit, asam folat akan diubah secara bertahap menjadi bentuk aktifnya. DHF atau dihidrofolat akan diubah menjadi THF tetrahidrofolat oleh enzim DHFR, yaitu dihidrofolat reduktase. Kemudian diubah menjadi 5,10 metilen THF, dan yang terakhir akan diubah oleh enzim THFR yaitu metilen tetrahidrofolat reduktase menjadi 5 metil THF. Pada dosis tinggi, sebagian folic acid atau asam folat bisa masuk ke plasma darah tanpa harus diubah menjadi 5 metil THF. Selanjutnya ada folat dari makanan. Nah, folat dari makanan ini tuh sebagian besar berupa poliglutamat yang nantinya harus dipecah atau dihidrolisis menjadi monoglutamat. Setelah itu, nanti dia akan masuk ke dalam enterosit dan diubah menjadi THF, lalu melalui jalur yang sama dan menjadi 5 metil THF. Setelah asam folat sudah berbentuk aktif, yaitu berupa 5 metil THF, maka dia bisa langsung dilepaskan ke dalam plasma darah. Nah, berikutnya merupakan transportasi folat. 5 mTHF yang tadi terdistribusi melalui darah itu dibawa atau diangkut oleh transporter. Apa saja transporter yang mengangkut folat pada tubuh manusia? Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ada RFC atau Reduced Folate Carrier. Ini merupakan transporter utama yang mengangkut folat ke dalam sebagian besar sel dalam kondisi fisiologis. Transporter ini bekerja aktif pada kondisi pH netral. Selanjutnya yang kedua ada PCFT atau Proton Coupled Folate Transporter yang bekerja pada pH rendah dan berperan dalam penyerapan folat dari lumen usus halus ke dalam enterosit. Selain itu, di jaringan polar seperti usus dan plasenta, folat dapat diekspor kembali ke sirkulasi darah melalui pompa-pompa seperti MRP atau Multi Drug Resistance Protein, OAT atau Organic Anion Transporter, dan BCRP atau Breast Cancer Resistance Protein. Terdapat 3 reseptor folat pada manusia, yaitu folat reseptor alfa, beta, dan gamma. Folat reseptor alfa dan beta sama-sama terletak di permukaan sel dan memerlukan GPI untuk dapat menempel pada membran selnya. Selain itu, folat reseptor alfa merupakan jenis folat reseptor dengan afinitas paling tinggi terhadap folat, terutama pada pH netral, yang paling banyak diekspresikan di sel epitel, khususnya di ginjal, plasenta, dan retina. Sedangkan folat reseptor beta diekspresikan terutama pada sel-sel sistem hematopoietik seperti makrofag aktif dan progenitor sel darah, serta pada plasenta. Berbeda dengan folat reseptor alfa dan beta, folat reseptor gamma diekspresikan sebagai protein larut sehingga tidak membutuhkan GPI, yang sedikit diekspresikan terutama di jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang, limpa, dan timus. Selanjutnya ada interaksi antara vitamin B9 atau folat dengan zat gizi lain, yaitu vitamin B12. Jadi, folat memberikan gugus metil tetrahidrofolat kepada vitamin B12 yang digunakan untuk mengubah homocysteine menjadi metionin. Homocysteine yang tinggi beresiko menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan stroke. Oleh karena itu, homocysteine harus diubah menjadi metionin. Jika tubuh mengalami kekurangan vitamin B12, maka tetrahidrofolat tidak bisa digunakan dengan optimal, sehingga terjadi gangguan dalam pembentukan DNA, peningkatan kadar homocysteine, serta gangguan seperti anemia megaloblastik. Fungsi asam folat berkaitan dengan metabolismenya. Dalam tubuh, folat yang dicerna bersamaan dengan makanan dalam bentuk poliglutamat dihidrolisis menjadi monoglutamat untuk selanjutnya ditransportasikan. Metabolisme folat mempengaruhi fungsi dari ovarium implantasi, embriogenesis, dan seluruh proses kehamilan. Berikut beberapa fungsi utama asam folat terkait metabolismenya. Transfer unit 1 karbon. Asam folat berfungsi sebagai koenzim dalam transfer unit 1 karbon. Koenzim yang terlibat dalam transfer unit 1 karbon adalah tetrahidrofolat atau THF dan asam folat. Sintesis nukleotida. Asam folat berperan penting dalam sintesis purin dan pirimidin yang merupakan komponen utama dari asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Sintesis asam amino. Folat terlibat dalam metabolisme asam amino, termasuk konversi homocysteine menjadi metionin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, asam folat juga terlibat dalam metabolisme beberapa asam amino, seperti serin, glisin, melalui reaksi transfer unit 1 karbon. Sintesis DNA dan RNA. Asam folat dibutuhkan untuk sintesis DNA dan RNA, di mana asam folat berfungsi sebagai prekursor dalam produksi DNA dan RNA yang merupakan bahan genetik tubuh dan penting untuk pertumbuhan, pematangan, dan perbaikan sel. Pembentukan sel darah merah. Asam folat penting untuk proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah dan dapat mencegah anemia megaloblastik atau jenis anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Pada kondisi kekurangan vitamin B9 atau defisiensi vitamin B9 ini ada 2 hal utama yang bisa terjadi,
yaitu anemia megaloblastik ataupun neoretic defect atau NTD. Anemia megaloblastik adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan karena pembentukan sel darah merah yang abnormal. Hal ini disebabkan folat berperan dalam pematangan sel darah merah tersebut, sehingga kondisi defisiensi folat ini menyebabkan pematangan sel darah merah di dalam tubuh menjadi terganggu dan menyebabkan anemia megaloblastik. Selanjutnya adalah neoretic defect atau NTD. NTD adalah suatu kelainan di mana terjadinya kegagalan penutupan lempeng saraf atau tabung saraf atau neural plate pada minggu ketiga hingga keempat masa gestasi atau masa perkembangan embrio pada rahim wanita. Beberapa penelitian menduga terganggunya metabolisme homocysteine sebagai akibat dari defisiensi folat menyebabkan terjadinya NTD ini. Selanjutnya adalah kondisi toksisitas folat. Dampak dari asupan folat yang berlebih menyebabkan ekspresif reseptor folat seperti EFR alpha dan FR beta yang menyebabkan absorpsi folat berlebih dan menyebabkan hipervitaminosis folat yang berujung pada toksisitas. Salah satu kondisi patofisiologi yang terjadi sebagai bentuk dari toksisitas folat adalah perubahan metilasi DNA yang bisa meningkatkan risiko perkembangan sel tumor.